Puji Bapak ya, kita akan melanjutkan pengajaran umat pilihan Tuhan ya. Kita sudah masuk sampai ke Kejadian pasal ke-14. Kita akan baca ayat 1 dan kedua saja, nanti saudara baca semua. Ya, semua pasal ini sampai seluruh pasal Kejadian pasal 14 ya. Kita akan baca ayat 1 dan 2 saja, dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kejadian 14 ayat 1 dan 2, kita baca bersama 3, 4. Dan pada masa Amrafel menjadi raja Sinear, Arioch raja Elasar, Kedor Laomer raja Elam, dan Tidal raja Goyim. Mereka berperang dengan Bera, raja Sodom, dan dengan Birsa, raja Gomora, Sinap, raja Atma, dan Semmeber, raja Seboim, dan raja Bela, yakni Soar. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Kita boleh terus belajar tentang umat pilihan Tuhan. Dan saya percaya banyak hal yang Tuhan mau singkapkan ya. Dan kita mengucap syukur sudah banyak hal yang Tuhan buka. Dan senantiasa harus saya ingatkan, semua itu untuk membuat kita mengerti ya. Sebagai umat pilihan Tuhan, pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa, dan kita mengambil contoh semua yang baik yang dapat kita praktekkan dalam hidup, ya. Tetapi semua yang diajarkan dan perbuatan atau sikap orang-orang yang menentang firman itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu tegas, ya. Dia tidak melihat siapa manusia itu, ya. Walaupun manusia itu adalah orang yang boleh dikatakan dekat dengan Tuhan, tetapi kalau dia melanggar firman, maka akan ada sebab, ada akibat ya. Dan kita melihat perjalanan begitu luar biasa ya. Dan kita melihat setelah air bah, yang ditonjolkan di sini adalah keturunan daripada Sem ya. Keturunan Ham, keturunan Yafet tidak ditonjolkan ya. Jadi hanya umat pilihan Tuhan yang ditonjolkan. Dan dari keturunan Sem setelah beberapa generasi muncullah Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham pun kalau dia salah, kalau dia tidak tepat melakukan apa yang Tuhan firmankan, ya, kita melihat Tuhan memberikan pengajaran ya. Kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 13. Orang pilihan seperti Bapak Abraham kadang-kadang tidak dengar firman, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Walaupun sudah dijanjikan oleh Tuhan tempat yang terbaik, tetapi dia masih mencari yang menurut dia ada yang lebih baik. Tetapi akibatnya kita melihat ya, terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Apapun yang dia katakan,
dia tidak lupa. Dan itu harus terjadi. Nah, kita sudah belajar bahwa ketika dia perintahkan Abraham untuk meninggalkan keluarganya, Abraham tanpa, ya mungkin nggak sadar ya. Nggak sadar dia membawa Lot. Tapi yang seperti saya katakan tadi, Tuhan itu bukan setia sama Abraham, tapi dia setia sama firman-Nya. Dengan cara Tuhan, Abraham dalam tanda kutip dipaksa Tuhan untuk melepaskan Lot. Karena itu kehendak Tuhan. Ya. Dan dari apa yang kita baca, yang kita sudah pelajari minggu lalu, ya, Abraham begitu baik kepada keponakannya, tetapi sebaliknya keponakannya dalam tanda kutip saya katakan agak kurang ajar, ya, kurang menghormati atau bahkan mungkin tidak menghormati Abraham sebagai orang yang lebih tua dari dia. Tetapi semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang pilihan Tuhan. Nah, kita melihat di situ bagaimana pembelaan Tuhan terhadap orang pilihannya ketika dia mau mentaati firman. Mentaati apa yang Tuhan firmankan. Ya. Nah, kita melihat setelah Lot mengambil jalannya sendiri, memilih yang terbaik menurut pandangannya, ya. Nah, kemudian setelah Abraham sendiri, Lot sudah nggak ada, kan kita belajar kan, Tuhan bilang, lihat sekelilingmu, ya, lihat sekelilingmu, lihat ke berbagai macam arah kan. Lihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Kira-kira dia ngelihat yang dipilih si Lot nggak? Ya pasti kan. Si Lot itu kan perginya ke timur kan. Tapi firman Tuhan kata, lihat ini. Dari utara, timur, selatan, barat, itu semua akan jadi milikmu. Termasuk yang dipilih oleh si Lot, ya. Tetapi Tuhan punya cara, ya. Tuhan memang tidak bilang kapan, tetapi ini semua akan menjadi milikmu. Termasuk yang dia janjikan kepada Bapak Abraham tentang inilah tanah leluhurmu, tanah yang akan diberikan untukmu dan keturunanmu. Ya, dan itu kalau kita lihat sekarang itu kan dikuasai negara-negara lain ya. Tetapi saya percaya itu akan terjadi dan akan digenapi. Akan digenapi. Dan ya bisa saja kita tafsirkan, bisa saja itu terjadi ketika 1000 tahun pemerintahan Yeshua. Karena itu kan sampai ke Sungai Efrat ya, berarti sampai ke daerah Irak sana. Ya. Tapi saya percaya ketika hal itu digenapi, ya Tuhan punya kuasa untuk menggenapi apa yang Dia katakan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, itu janji Tuhan dan Tuhan kalau Dia berjanji pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Dan di sini kita melihat janji Tuhan bahwa Bapak Abraham ini akan mempunyai keturunan yang sangat-sangat banyak. Sangat banyak ya. Dan kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa keturunan Bapak Abraham itu hanya dari Sarah atau Sarai ya. Karena kita harus ingat bahwa Bapak Abraham itu punya 3 istri. Ya, baik itu Hagar maupun Ketura. Ya,
itu kan menghasilkan anak-anak sehingga sampai banyak. Ya. Dan kita melihat semua keturunan Bapak Abraham pun pasti mendapatkan berkat untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita percaya atau saya percaya bahwa di daerah Jazirah Arab itu banyak keturunan Bapak Abraham. Bukan dari Sarai aja ya, dari Hagar, dari Ketura. Sehingga jangan heran apabila saat ini Roh Kudus sudah sampai ke daerah sana. Ya. Karena di sana banyak keturunan Bapak Abraham. Tetapi yang disebut keturunan, Bu, kata firman Tuhan, hanya yang berasal dari Sarah. Ya. Dari Sarah. Jadi Tuhan kalau berbicara itu pasti suatu kebenaran. Ya, kita lihat lagi ya. Di dalam kitab Roma ya pasal 9. Ayat ke 6 dan 7. Namun demikian bukan berarti firman Elohim telah gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Perhatikan ayat 9, ayat 7. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham, tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Jadi tidak disebut di sini ya anak dari Hagar maupun dari Ketura. Artinya walaupun sama-sama anaknya Abraham, tetapi dari dua istri yang lain itu tidak diperhitungkan sebagai orang Israel. Saya tanggap ya. Nah, kita supaya jangan sampai kita salah menafsirkan. Kita lihat di dalam Roma pasal ke 11 ya ayat 25 dan 26. Hanya untuk bayangan. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian, perhatikan ayat ini. Seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Sama seperti yang tertulis dan seterusnya nanti saudara baca. Nah, saya hanya mau mendengarkan sini. Yang disebut Israel tadi siapa? Hanya dari Yitzhak. Saya tanggap. Ya. Artinya yang lain itu dianggap sebagai bangsa lain. Ya. Kan di sana dikatakan diselamatkan semuanya. Tetapi kita juga jangan sampai salah mengerti. Diselamatkan di situ berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita pernah mengutip itu dalam kitab Wahyu. Yang diselamatkan dari bangsa Israel, ada yang diangkat, ada yang harus melalui masa kesusahan besar. Saya tanggap. Ya. Nah, ini sebenarnya satu nubuatan yang tersembunyi. Satu nubuatan tersembunyi apa yang terjadi terhadap Daniel bersama dengan 3 orang teman-temannya. Ya. Daniel saya menafsirkan sebagai orang Israel, ya, keturunan Yitzhak, yang
tidak mengalami aniaya. Berdasarkan Wahyu pasal 7, ada 144.000 orang dari suku-suku Yesrael yang dimeterai dan yang diangkat. Diangkat oleh Tuhan. Tetapi kita juga harus sangat berhati-hati bahwa yang disebut di dalam kitab Wahyu itu bukanlah semua suku. Kita anggap. Karena di sana tidak ada suku Dan. Kita anggap. Nggak ada suku Dan. Karena suku Dan ini disingkirkan karena mereka menyembah kepada berhala. Dan suku Dan ini diganti posisinya dengan suku Manasye, yaitu anak daripada Yusuf, anak dari Yusuf, sehingga kita jangan sampai heran kenapa anaknya Yusuf, kan gitu kan? Nah, itu harus kita perhatikan juga. Segala sesuatu kita memang belajar sedikit-sedikit Artinya memang ada pengajaran-pengajaran, cuma kadang-kadang kan saya kutip dari sini untuk supaya kita mengembang. Kenapa Manasye? Kan gitu. Karena Dan ini yang sudah menyembah kepada berhala. Terus kenapa Manasye? Kan yang paling tua itu namanya Ruben. Kenapa enggak Ruben? Kan gitu. Ruben hak kesulungannya sudah diambil karena dia melanggar kekudusan. Kita lihat di dalam ini sebagai pengetahuan 1 Tawari pasal ke-5. 1 Tawari pasal ke-5 ayat 1. Dan anak-anak Ruben, anak sulung Yesrael, karena dia yang sulung. Tetapinya ini, karena dia mencemarkan tempat tidur ayahnya, hak kesulungannya diberikan kepada anak-anak Yusuf, anak Yesrael. Dan silsilah itu tidak diperhitungkan sesuai dengan hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu karena Ruben melanggar, dikatakan oleh firman Tuhan, mencemarkan tempat tidur ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada Yusuf. Sehingga jangan heran apabila kita lihat seringkali Manasye atau Efraim itu juga termasuk bagian daripada suku Israel. Padahal Efraim sama Manasye ini kan anaknya si Yusuf. Tetapi karena ini maka anak-anaknya Yusuf mendapat bagian dari 12 suku. Sehingga kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, nama Dan itu hilang. Nama Dan itu hilang karena mereka pada waktu itu melanggar perintah Tuhan dan dianggap pelanggarannya sangatlah serius karena mereka menyembah kepada berhala. Dan di sini kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, itu bagian daripada perjalanan orang-orang kudus. Kita akan memang masuk ke sana. Dalam kitab Kejadian ini kan itu perjalanan bagaimana orang pilihan mulai dibersihkan oleh Tuhan sampai murni, sampai sungguh-sungguh layak di hadapan Bapa Yahweh. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau Tuhan berjanji itu akan digenapi.
Tetapi sampai sekarang belum ya. Sedang dalam penggenapan. Loh kenapa? Janjinya udah ribuan tahun yang lalu. Ya, itu kan hampir berapa? 4.500, hampir 5.000 tahun yang lalu. Enggak, 4.000 tahun yang lalu. Karena dari Adam sampai Bapak Abraham itu sekitar 2.000 tahun. Dari Abraham sampai kita sekarang ini ya sekitar 4.000 tahun. Itu kok belum digenapi? Kenapa? Lo bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, bangsa yang keras kepala, yang tidak mau taat kepada firman. Ya, akhirnya seperti itu. Tetapi pada waktunya, setelah waktunya genap, ada tertulis, kita sudah belajar, Dia, Bapa Yahweh akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru, dan menulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Ketika itulah ketaatan mereka. Dan ketika mereka taat, maka ini akan terjadi. Dan saya merasa, atau saya menafsirkan itu akan genap pada masa 1000 tahun. Pemerintahan kita bersama Dia. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, dalam perjalanan, minggu lalu sempat kita sebut, betapa Lot ini boleh dikatakan kurang hormat, kurang sopan. Ya. Dan itu dia menuai akibatnya. Ya. Memang secara mata jasmani dia pilih tempat yang terbaik menurut pandangan manusia. Tetapi kita melihat, Tuhan mau kasih lihat bahwa apa yang dipilih oleh Lot itu sesungguhnya tempat yang paling sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saya tangkap. Dia milih kan, di sini dikatakan dia milih Sodom. Ya. Tempat di mana kejahatan manusia sangat luar biasa. Tetapi waktu itu ya mungkin belum dia lihat dengan atau dia belum alami ya. Hanya dia lihat ini tanah yang bagus, dia pergi ke sana. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ternyata pilihannya itu salah total. Dan Tuhan kasih lihat ketika dia sudah ada di sana setelah, ya mungkin setelah beberapa lama ya. Setahun, 2 tahun mungkin atau mungkin lebih. Ya. Dan tidak disebut, ya katakanlah setahun lah. Tempat yang dia bangga-banggakan diserbu oleh beberapa orang raja, kan ada 5 atau 4 raja menyerbu Sodom dan Gomora. Ya. Sodom bahkan dikatakan Raja Sodom dan Raja Gomora itu lari, dan di dalam ayat ke-10 dikatakan mereka lari ke perbukitan, kemudian masuk ke mana, jatuh ke dalam sumur aspal ya. Ke dalam sumur aspal. Nah, kita melihat, saya nggak bisa kebayangin ya kalau sumur aspal itu gimana. Kalau sumur aspal kan berarti panas kan. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana. Tapi yang kita lihat di sini, Sodom kalah dan akhirnya Lot dibawa. Ditawan semua harta benda yang dia banggakan. Itu diangkut, dibawa oleh para raja yang dipimpin oleh Kedor Laomer. Ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan mau memperlihatkan kepada kita Abraham yang walaupun mungkin ya memang tidak diceritakan ya, karena Abraham sendiri memilih mana kamu pilih. Ya. Setelah dipilih ya ternyata dia pilih menurut
pandangan si Lot, dia pilih yang terbaik. Ya, ya mungkin ada rasa marah, rasa kesel ya teman kan, karena dia yang suruh milih kan. Abraham yang suruh milih kan. Jadi dia harus bisa menekan perasaannya. Tetapi saya percaya ketika sudah dipisahkannya Lot dari Abraham, Tuhan memilihkan yang terbaik, bahkan menjanjikan yang terbaik. Pasti itu suatu penghiburan bagi Abraham. Bahwa semua ini sekelilingnya yang kau lihat akan menjadi milikmu. Dan saya percaya Abraham, ya memang walaupun tidak dikatakan di sini dia percaya, ya, tapi ya mungkin dia diam aja kan, dia diam aja. Walaupun nanti dalam bab-bab berikut kita melihat ketika Tuhan mengatakan hal sama, dia nanya, bagaimana saya percaya? Nah, tapi itulah cara bimbingan Roh Kudus atau Bapa Yahweh kepada Abraham. Dan kita melihat di sini Abraham walaupun ya dalam tanda kutip mungkin kecewa karena si Lot memilih menurut pandangan manusia bagian yang terbaik. Tetapi penghiburan dari Bapa Yahweh yang menjanjikan semua ini akan menjadi milikmu, membuat saya percaya dia terhibur. Dan ketika Lot ditawan oleh para raja-raja yang menyerbu daerahnya, dan ada salah seorang anak buah Lot melaporkan kepada Bapak Abraham, kita melihat Bapak Abraham, ya kalau dia marah dia pasti biarin aja. Ya. Di sinilah kita melihat seorang pilihan Tuhan. Walaupun mungkin dalam tanda kutip dia sudah dikecewakan oleh keponakannya sendiri. Tetapi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati. Tidak ada rasa kemarahan. Yang ada ketika dia tahu keponakannya sedang dalam kesulitan. Dia segera menyiapkan dirinya, bahkan semua orang-orang yang bersama dia dan sekutu-sekutunya mempersiapkan diri untuk menolong Lot yang dalam kesulitan. Ya. Itu bagian dari orang pilihan. Nah, kita belajar di sini. Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Disakiti oleh orang. Yesua berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dan di sini kita belajar ya dari karakter Abraham sebagai orang pilihan Tuhan. Dia tidak merasa sakit hati, tetapi dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh kemampuan, ketika dia mendengar Lot dalam kesulitan, dia segera turun tangan untuk menolong Lot. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau dilihat jumlah orangnya nggak banyak Abraham ini. Ya. Abraham sendiri kan hanya membawa orang-orangnya itu cuma berapa? Di sini katakan 318 orang. 318. 3 tambah 1 tambah 8. Berapa tuh? 12. 12 juga melambangkan pemuritan, kesetiaan kepada sang guru, yaitu Bapa Yahweh. Ya. Dan karena mau setia dan tidak merasa dendam kepada orang yang mungkin dalam pandangan manusia menyakiti hati. Tetapi tidak demikian dengan Abraham. Sehingga Tuhan menggerakkan sekutu-sekutu Abraham untuk dengan sukacita membantu Abraham untuk menolong keponakannya dari
penawanan raja-raja, kalau saya nggak salah 4 atau 5 raja. Dengan kita nggak tahu berapa ribu orang prajurit ya. Tetapi kita melihat di sini pembelaan Bapak Yahweh luar biasa. Sehingga kita melihat bahwa Lot berhasil dibebaskan. Ya. Lot berhasil dibebaskan, dia tentu sukacita. Ya. Lot dan semua harta miliknya, istri anak-anaknya diselamatkan Tuhan dengan semua barang-barangnya. Dan hal-hal yang kita pelajari dari semua ini, ketika Abraham pulang ya setelah mengalahkan musuh-musuhnya itu, Kedorlaomer dan sekutunya, Raja Sodom menyongsongnya. Tadi kan raja itu udah masuk ke dalam sumur aspal ya. Kita nggak tahu memang sumur. Kalau namanya aspal kan pasti cair kan, dan panas pasti. Kalau nggak panas dia nggak cair. Tapi ya itulah kita melihat di sini ya. Raja Sodom juga sangat bersukacita karena Abraham berhasil mengalahkan Kedorlaomer dengan sekutunya dan membawa kembali semua harta yang dirampas oleh raja-raja tersebut kembali kepada mereka, kepada Raja Sodom dan sekutunya. Ya. Tapi hal yang kita melihat di sini, selain Raja Sodom, kita lihat di dalam ayat ke-18. Ya. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu Elohim yang maha tinggi. Ya. Kita melihat di sini berdasarkan arti namanya Melkisedek ya. Melkisedek itu dari asal kata melek dan sadik ya. Melek itu adalah raja, sadik itu adalah kebenaran. Ya, benar. Dan kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal ke-7, kita baca mulai ayat 1 sampai ke-3 ya. Melkisedek inilah Raja Salem, Imam Elohim yang maha tinggi yang menyongsong Abraham ketika kembali dari penaklukan raja-raja dan yang memberkati dia. Kepadanya juga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, yang di satu sisi pertama-tama ditafsir juga tanpa permulaan waktu dan tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa dengan putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Banyak penafsiran ya tentang Melkisedek, karena di sana dikatakan Melkisedek Raja Salem. Ya, penafsiran banyak. Ya, Salem ini yang nantinya jadi Yerusalem. Ya, karena Yerusalem itu baru terkenal nanti pada zaman Daud. Ya, jadi sekitar seberapa tahun? Sekitar 500-600 tahun kemudian baru Yerusalem terlihat. Ya, karena Abraham kan dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham itu sampai Moshe sekitar 500 tahun. Dari Moshe sampai Daud sekitar 500 tahun. Jadi antara Abraham sampai Daud itu sekitar 1000 tahun. Ya. Atau 1000 tahun sebelum Yeshua. Saya tahu itu baru Yerusalem muncul. Tetapi saya menafsirkannya agak beda ya. Ya. Saya percaya ini adalah satu istilah yang dikatakan teofani, penampilan Tuhan.
Tuhan itu kan bisa menampilkan diri sebagai berbagai macam bentuk. Ketika dia bertemu dengan Moshe, dia menampilkan dirinya sebagai api yang ada di belukar, di pohon. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dia menjadi seperti api pada malam, tiang api pada malam, dan tiang awan pada siang hari. Ya, jadi penampakan Tuhan, teofani itu berasal dari bahasa Yunani, teofania ya. Itu penampakan ilahi, ya, dalam berbagai macam bentuknya. Ya, dia bisa berbentuk sebagai malaikat. Dia bisa berbentuk ketika nanti kita juga akan pelajari sana, datang kepada Bapak Abraham sebagai pribadi manusia dengan 2 orang malaikat yang juga seperti manusia. Ya, itu namanya penampakan ilahi ya, yang kita kenal sebagai atau yang dikenal di dalam bahasa Yunani teofania. Yang kita kenal dalam bahasa kita ya teofani. Loh kenapa? Karena ada sebabnya, kita lihat di dalam kitab Keluaran 33 ayat ke-20 aja kita baca ya, nanti saudara bisa baca semua. Keluaran 33 ayat 20. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku. Karena apa? Tidak seorang pun memandang aku dan dia akan hidup. Ya. Supaya manusia jangan mati melihat dia, maka Tuhan menampakkan dirinya dalam wujud yang lain. Dia adalah Elohim yang Maha Kuasa. Dia bisa berbentuk apapun yang dia mau. Ya. Termasuk kalau dia murka ya dia bisa jadi seperti air bah. Saya tangkap maksudnya. Jadi penampakan Tuhan, ya ini semua kan punya dia. Dia mau berbentuk apapun ya, itu bisa dia lakukan. Karena dia tidak mungkin menampakkan dirinya sebagaimana dia apa adanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dia kita mati. Berdasarkan ayat ini. Saya tangkap. Ya karena itu kadang-kadang kita dikasih lihat mungkin malaikat, berbentuk malaikat. Ya berbagai macam penampakan supaya saudara dan saya dari satu sisi dikuatkan dengan kunjungan Bapa Yahweh, di sisi lain ya supaya kita jangan mati. Ya mungkin ya kalau nanti kita sudah menjadi sempurna, kita sesuai firman-Nya, kita bisa melihat dia muka dengan muka. Ya, kita kan bisa menafsirkan ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Bapa Yahweh senantiasa mengunjungi mereka. Ya, karena masih sempurna, ya bisa. Tetapi kalau tidak sempurna ya nggak bisa. Ya, karena memang firman Tuhan berkata, sekarang ini kita melihat dia masih samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Ya, dan itulah yang saya tafsirkan bahwa karena banyak orang yang menafsirkan si Melkisedek ini Raja Salem. Ya sesuai firman sih memang Raja Salem. Raja Salem yang nantinya jadi Yerusalem. Kelihatannya kalau menurut penafsiran saya kurang tepat. Tetapi berdasarkan ayat-ayat dalam kitab Ibrani tadi, dia itu Tuhan. Yesua berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku di sorga. Saya tanggap. Jadi dia Raja Salem, ya Raja kebenaran. Betul enggak? Yesua berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya merasa pasti bahwa dia itu sebenarnya Yesua. Dalam bentuk
sebagai Melkisedek karena dia sendiri adalah imam. Yeshua pun berkata, ada firman Tuhan mengatakan, Yeshua itu adalah imam besar. Dan juga Melkisedek adalah imam besar. Dan Bapak Yahweh sendiri berkemurahan menampakkan diri sebagai imam besar kepada Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham ini adalah leluhurnya umat pilihannya, yaitu bangsa Yisrael. Dan kita mengucap syukur sebagaimana yang seringkali, at least 1 bulan sekali, ketika kita memperingati hari kematian Yeshua, kita makan roti dan minum anggur. Sebagaimana tertulis dalam kitab Lukas ya, pasal 22 dikatakan di sana. Ya. Betapa Tuhan sendiri sudah menyiapkan roti dan anggur. Ya. Berbicara roti, berbicara firman yang hidup. Firman yang hidup berbicara anggur, berbicara sukacita sorgawi. Ya, walaupun di dalam konteks Lukas pasal 22 berbicara anggur, berbicara darah Adonai Yeshua Masiah. Tetapi berbicara anggur di dalam setiap peristiwa, ya, khususnya dalam pesta-pesta. Anggur di Israel adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan, sesuatu yang harus dihidangkan. Karena anggur, firman Tuhan katakan, melambangkan kegembiraan dan sukacita sorgawi. Dan di sini Melkisedek membawa roti dan anggur. Ya. Nah, kita bisa menafsirkan ketika Abraham sudah menang dari mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan sendiri membawa roti dan anggur dalam wujud Melkisedek, bukan sebagai Raja Salem yang ditafsirkan orang dia itu raja yang datang dari Yerusalem atau yang nantinya jadi Yerusalem. Saya tidak menganggap atau tidak menafsirkan seperti itu. Karena kalau kita ambil dari kitab Ibrani tadi, dia itu tidak berbapak, tidak beribu. Ya, tidak berawal, tidak berakhir. Dia itu Tuhan sendiri pasti. Ya. Dan kita percaya bahwa dia adalah imam besar. Dan Yeshua juga imam besar. Tetapi imam besar yang diwujudkan atau yang ditampakkan kepada Abraham sebagai Melkisedek, Raja kebenaran, Raja damai sejahtera. Yesus sendiri berkata, aku datang memberikan damai sejahtera. Ya dia semua. Ya. Cuman di sini Tuhan mau memperlihatkan betapa luar biasanya kasih Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham. Yang kelak menjadi leluhur dari orang-orang pilihannya yang disebut bangsa Yisrael. Yang daripadanya memang lahir nanti kelak Yeshua. Tetapi di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Betapa luar biasa. Abraham mengenal ya, bahwa yang datang ini adalah Tuhan sendiri dalam wujud Melkisedek. Saya tahu saya. Ya. Kalau kita lihat beberapa kali Abraham dikunjungi oleh Tuhan. Berbicara sama Tuhan. Ya. Dan kita melihat betapa dekat hubungan Abraham dengan Bapa Yahweh. Ya. Nah ini juga harus menjadi satu pelajaran dan pengajaran bagi kita. Abraham itu manusia biasa. Terus apa istimewanya? Kok sampai Bapa Yahweh yang kudus berkenan datang kepada dia, bahkan memberikan roti dan anggur
tanda. Berbicara roti memang berbicara makanan untuk kehidupan. Berbicara anggur, berbicara sukacita. Kehidupan yang penuh dengan sukacita diberikan kepada Bapa Yahweh, kepada Abraham. Apakah itu bisa terjadi sama kita? Dan itulah yang memang kita rindukan. Tetapi disinilah kita belajar. Abraham tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Walaupun dia dengar suara Tuhan dengan jelas. Walaupun dia dengar perintah Tuhan dengan jelas. Tetapi dalam praktek menjalankannya, tidak seutuhnya dia lakukan dengan benar. Ya, kita sudah belajar kan? Kita sudah belajar. Dia dengar langsung. Tapi dia tetap bawa Lot. Lo sama dengan kita. Bahkan mungkin kita lebih jahat. Betul nggak? Kita sudah diberikan banyak firman. Ya. Bahkan tiap hari, setiap saat. Khususnya zaman sekarang. Kalau kita, saya pengen dengar suara Tuhan. Ya baca aja firman. Itu suara Tuhan. Ya. Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa apa yang tertulis itu bukan suara Tuhan. Ya. Menganggap itu hanya tulisan biasa. Tidak, memang itu tulisan. Tetapi Bapa Yahweh sendiri berkata kepada banyak para nabi-nabi, mulai dari Moses, tuliskanlah, ditulis untuk apa? Untuk dibaca. Sama siapa? Ya sama kita-kita ini. Kan banyak kan, tuliskanlah. Itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan itu adalah perkataan yang langsung dari Tuhan yang diberikan kepada keturunan manusia termasuk saudara dan saya. Tetapi ketika kita menerimanya, ya ini benar gak sih dari Tuhan? mulai banyak argumentasi di otak ini. Karena banyak yang nggak masuk akal, ya. Banyak yang nggak masuk akal atau tidak bisa diterima dengan akal pikiran manusia. Itu hanya bisa diterima dengan hati. Kalau kita menerima dengan hati, kan firman itu jatuh dalam hati. Ketika firman itu jatuh dalam hati, maka dalam hati ini dia akan bekerja supaya otak ini yang dikuasai oleh pengaruh dunia ini diajar sama Tuhan. Supaya pikiran kita ini dirubah. Ya. Kan firman Tuhan seringkali dikatakan dari tempat ini. Ya. Bahwa firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Kita harus tanamkan baik-baik bahwa jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Jiwa ini karena sebagian sudah dicuri oleh si jahat. Nah kita sudah belajar ini kan. Sudah dicuri oleh si jahat. Ya. Sudah tidak lagi murni 100% belong to God. Belong to Bapa Yahweh. Ya. Karena itu yang sebagian yang rusak ini sedang Tuhan pulihkan kembali bagi orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pikiran yang rusak ini dipulihkan dan itu hanya bisa dipulihkan dengan firman. Karena ada tertulis. Ya. Firman itulah yang menyelamatkan jiwamu, kata Yakobus 1 ayat 21. Dan itulah yang harus kita imani. Dan firman itu tertulis, karena itu dikatakan ada tertulis. Dan di tempat ini kita diajarkan, kalau tidak tertulis, jangan kau ikuti. Karena ya namanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Bukan lagi yang tertulis dalam kitab suci. Ada tertulis di dalam kitab ini. Ada tertulis dalam kitab ini. Ya sudah. Ya.
Tetapi kita melihat di sini bagaimana mudahnya orang yang menamakan diri orang pilihan Tuhan kok bisa lari dari firman kebenaran. Ya. Tuhan silakan, izinkan. Karena itu pilihannya. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah dan tidak akan mau memaksakan kehendaknya. Itulah kasih karunia, kebebasan, silakan pilih. Sejak kita sudah belajar, sejak awal sudah ditaruh di Taman Eden. Mau pilih hidup atau mau pilih mati. Hanya itu. Tuhan persilakan, kita sudah belajar kenapa ada dua pilihan. Kita sudah pelajari itu. Ya, kalau lupa ya ulangin lagi. Kebetulan kan itu di video itu kan ada part 1 sampai sekarang berapa? 14 sampai 15. Ikutin aja itu. Ya. Jadi kita bisa mengerti, oh begini, oh begini. Ya. Semua itu ada sebab, ada akibat. Karena kalau saudara ngomong-ngomong sama orang, tanya aja kenapa di Taman Eden itu ada dua. Banyak yang bingung. Kenapa ada dua? Itu ada sebabnya. Dan kita sudah oleh kemurahan Tuhan, Tuhan buka. Kita belajar itu berlaku sampai detik ini. Mau pilih yang mana? Mau pilih hidup, mau pilih mati. Itu terserah. Dan kehidupan hanya ada pada firman yang murni. Yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Tetapi setan yang lecek, dia tahu. Banyak orang sekarang ya karena memang dimunculkanlah nabi-nabi palsu, hamasia-hamasia palsu. Yang sudah lari dari kebenaran firman. Dan mereka memang dipakai si setan untuk apabila memungkinkan. Apabila mungkin itu tertulis. Orang pilihan pun akan disesatkan. Karena itu banyak terjadi. Ya, orang yang tadinya luar biasa hebat, mulai menyeleweng tanpa dia sadari. Nanti sadar-sadarnya sudah di ujung pintu yang jalannya tadi dilihat lurus, kok tiba-tiba ujungnya kebinasaan. Dan itu dijelaskan oleh Tuhan melalui pengajaran yang Tuhan berikan. Abraham walaupun dia dikatakanlah diperlakukan dengan secara tidak sopan oleh keponakannya. Tapi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati. Dia menolong dengan tulus. Dan pembelaan Tuhan terjadi. Pembelaan Tuhan terjadi. Kalau kita pun bersikap tulus kepada semua orang. Tanpa melihat, oh orang ini pernah jahat sama saya. Kita belajar ya, kadang-kadang manusia ya susah. Ya, kadang-kadang biarin aja dia. Betul nggak? Biarin aja, biar kapok dia. Terus ditambah embel, ya tuh biar Tuhan yang balas. Lo jangan, kalau bisa bantu. Bahkan kalau perlu ya Tuhan ampuni dia kalau dia salah. Tapi kan itu dalam proses kan. Kadang-kadang sulit kita melakukan itu. Tetapi kita diajar oleh Tuhan, mari kita berubah. Saudara berubah, kita semua. Kalau dibilang kita berarti saya dan termasuk saudara dan kau yang ada di luar sana. Ya, jangan sampai tanpa kita sadari ada dendam. Ada sakit hati. Kadang-kadang ya, kadang-kadang cerita-cerita orang kan. Wah si A sudah meninggal, kenapa meninggalnya? Kena kanker ini, aduh kasihan. Saya ya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan firman-Nya. Orang yang memiliki penyakit kanker, biasanya karena sakit hati. Sakit hati, ada kepahitan, dendam. Ya. Dan memang ya kita lihat ya, orang yang dilayani, ya, dilayani begitu disebut nama orang-orang ini, timbul tanpa sadar satu
ungkapan, luapan yang menandakan ya kemarahan, tetapi juga apa namanya istilahnya, tadinya ada sakit hati seolah keluar, push. Tetapi kita melihat di sana ketika itu keluar sembuh, ya. Tetapi orang yang kanan-kanan dilayani kan bisa ampuni, ya, tapi nggak mengampuni. Dendamnya makin besar, makin besar, makin besar. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Abraham ini juga kalau dibilang mau dendam, dia dendam sama ya sakit hati lah. Karena dia merasa ini anak nih, ya mungkin kan dia waktu dia nawarin si Lot mau pilih yang mana. Dia juga nguji kan, oh ternyata anak ini kurang ajar. Tidak hormat kepada orang tuanya. Ya, harusnya kan dia sopan, ya bapak dulu lah pilih. Kalau dia lakukan seperti itu, mungkin ceritanya jadi lain. Tetapi ini Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi pengajaran bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Kita juga jangan kurang ajar sama orang tua. Ya, ya kita ucap syukurlah kemarin-kemarin. Ya orang tua sudah pergi, kita bikin penyelesaian. Ya, nah kita mengucap syukur. Ya. Dan kalau juga mungkin ada di antara kita yang saat ini ada dalam gedung ini, engkau ada di luar sana. Kalau engkau ada sakit hati, hati-hati. Karena berdasarkan firman dan berdasarkan pengalaman, apapun namanya kanker, itu pasti ada kepahitan. Entah kepada siapa. Ya. Tetapi kita belajar dari sana, supaya jangan ada sakit hati. Ya. Tetapi biar di dalam hati itu hanya ada firman. Hanya ada kasih. Karena itu Bapak Yahweh sendiri melalui Melkisedek. Dia berikan kepada Abraham, ini roti, ini kehidupan, ini air, ini sukacita. Diberikan kepada Abraham. Walaupun mungkin pada waktu itu Abraham juga nggak ngerti kan. Tetapi saya percaya walaupun kalau saudara baca ulasan tentang Melkisedek ini. Banyak penafsiran yang menyatakan bahwa dia ini raja dunia. Raja dari daerah Yerusalem. Saya tidak memikirkan seperti itu. Saya percaya ini adalah bentuk teofani. Wujud Bapak Yahweh sendiri datang kepada Bapak Abraham. Menjamu Bapak Abraham. Sebagaimana nanti kita pun dijamu oleh Yeshua. Dalam perjamuan perkawinan anak domba. Dia akan menjamu kita, ini roti, ini anggur. Dan itu yang diperlihatkan oleh Bapak Yahweh kepada salah seorang. Yang dikasihnya yaitu Bapak Abraham. Yang merupakan leluhur dari orang pilihannya. Nah kita mengucap syukur. Ya, bahwa luar biasa Tuhan mengasihi orang yang mau mentaati firman-Nya. Nah, kita belajar dari situ, ya. Kita belajar supaya karakter-karakter orang pilihan itu bukan hanya kita dengar, kita baca. Tapi saya tidak tahu saudara ya, saya sering kali nanya ini. Saya sering kali nanya sama Tuhan. Tuhan gimana sih Abraham itu hidup? Ya. Bagaimana sih si Henokh ini hidup? Bagaimana Yeshua dulu hidup? Pengen gak saudara tahu? Udah pernah nanya belum? Ya saya gak tahu, saya nanya. Saya nanya. Ya. Tetapi saya percaya ketika kita bertanya, maka roh Bapak Yahweh dia akan tahu. Dan kita akan dibimbingnya sehingga kita dimampukan berjalan sebagaimana orang-orang kudusnya dahulu berjalan.
Karena dia menghendaki saudara dan saya benar-benar hidup kudus tanpa cacat celah tubuh, roh, dan jiwa kita. Walaupun dalam hempetan di tengah dunia, dunia sama sekali tidak menginginkan saudara dan saya hidup sebagai pelaku firman. Dia tidak mau. Karena itu dia berusaha, dunia berusaha untuk membuat kita terus-menerus seolah-olah tidak ada damai sejahtera. Ada gangguan. Mau berdoa, suara ribut, kesel, nggak jadi berdoa. Nah, kita diberi hikmat kan, bagaimana caranya. Ya bisa aja di lingkungan kita, di rumah kita, atau dimanapun kita berada, kita mau berdoa nih kok ribut, ya pakai hikmat lah. Pakai hikmat dalam arti udah tahu ribut ya, mungkin kau bisa tutup kupingmu atau kau cari tempat lain. Dimana kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terganggu. Atau pilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu bagaimana? Yesua ada tertulis. Ketika semua orang tidur, dia berdoa. Ya, berdoa. Mengenang kita susah kan. Bangun jam 1 antar kebagian pagi-pagi ngantuk. Ya udah beralasan kan. Beralasan. Nah, alasan-alasan seperti itulah menjadi juga bahan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengatur hidup kita. Mengatur bagaimana kita bisa berhubungan semakin lebih erat dengan Bapa Yahweh. Salah satunya memang harus berdoa. Salah satunya harus tahu pikiran Tuhan, yaitu firman. Ingat firman itu kan dikatakan, tulis, artinya Tuhan yang perintah. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Karena itu sesuatu yang ditulis dengan harapan ada yang baca. Bukan ditulis untuk jadi pajangan, tidak. Ini adalah surat wasiat dari Bapa Yahweh yang dialirkan dari generasi ke generasi untuk saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman, yang namanya surat wasiat diberikan kepada kita, dibuka, dibaca. Jangan dipajang. Banyak orang kan, waduh kawin dikasih kitab suci, taruh di atas lemari, setahun 2 tahun udah bulukan di atas sana. Nggak pernah dipegang. Ya. Nanti kalau udah mati baru ditaruh di samping mayat. Dia pikir mayat itu dia bisa baca. Loh, banyak orang Nasrani seperti itu kan. Waktu hidup aja nggak baca, apalagi udah mati. Nah, kita ngomong belak-belakan aja ya. Ini bukan lelucon tapi ini kenyataan. Ya. Bukan salah taruh kitab suci kalau memang orang yang rajin. Kadang-kadang kan orang yang rajin ya, ada orang-orang yang kita kasih kan. Ya, wah dulu dia suka pakai ini, mungkin suka pakai topi, suka pakai kacamata. Waktu dia jadi mayat juga dipakein aja. Karena ini barang yang dia sukai dulu. Ya wajar aja. Kalau memang dia suka baca kitab suci ya taruh aja ya. Nggak jadi masalah. Ya artinya barang itu ya sekalian pergi sama dia. Tetapi jangan mengharapkan kitab suci itu ditaruh terus dia baca. Wah ini bahaya. Karena ketika orang itu mati rohnya sudah di sana. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan yang saudara dan saya puja, puji dan sembah adalah Tuhan yang selalu ingin memberkati saudara dan saya. Kalau dalam akhir-akhir pembacaan kitab Kejadian 14 ini, kita melihat ya, walaupun begitu banyak jarahan, hasil peperangan Bapak Abraham, ya, tapi Bapak Abraham nggak mau ngambil. Nggak mau ambil. Dia cuma bilang ya kalau yang sudah diambil bujang-bujangku biarlah. Tetapi aku tidak. Ya. Artinya apa? Ya. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah. Apalagi Bapak Yahweh sendiri sudah datang melalui Melkisedek.
Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup memberkati dia dengan caranya. Ya, ya bukan berarti kita nggak boleh terima berkat dari orang. Kalau memang itu kehendak Tuhan ya terima aja. Tentang kamu saya, ya. Tetapi kita melihat di sini karakter Bapak Abraham. Barang jarahan perang dia nggak ambil. Walaupun nanti dalam kitab, ya kita pernah belajar tentang Daud. Kalau barang jarahan itu memang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, emas, perak, segala macam itu dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kita melihat di sini, kita belajar ya, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah senantiasa hadir dalam hidup kita dalam segala situasi dan kondisi. Kita juga sangat menginginkan untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, memberikan roti dan anggur. Supaya hidup saudara dan saya penuh dengan firman, penuh dengan kehidupan yang benar, dan penuh dengan sukacita yang benar. Ya, karena roti dan anggur melambangkan makanan, kehidupan, juga melambangkan sukacita. Tuhan mau saudara dan saya mengalami hidup itu. Walaupun di tengah dunia dengan berbagai macam tafsiran kan. Dunia menafsir, oh nanti dunia ini lagi dalam resesi segala macam. Ya. Kita harus ingat, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sangat kaya, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita. Dia sanggup sebagaimana tertulis, dia akan memberi makanan di tengah musuh sekalipun. Dia sanggup memberikan makanan. Di tengah dunia yang hancur sekalipun, dia tetap dapat membela anak-anaknya dengan caranya. Ya. Tetapi yang harus kita ingat, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang harus kita jaga. Jangan sampai segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membuat iman kita justru jatuh. Jangan. Setan memang menginginkan seperti itu. Tetapi di tempat ini saudara dan saya diingatkan. Apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, belajar tidak pernah mengeluh. Tetapi sebagaimana tertulis, mengucap syukur. Karena firman-Nya, ingat berkali-kali saya harus katakan, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Bukan sama orang. Kalau kita setia sama firman, maka firman yang dia katakan itu pasti terjadi. Kita belajar untuk mengikuti. Karena itu berkali-kali saya katakan, baik kita yang ada dalam dunia yang ada di luar sana, baca firman Tuhan, karena di situ penuh dengan janji, penuh dengan harta karun. Namanya harta karun. Nah, ada kan contoh-contoh yang Yesua berikan. Orang beli sebidang tanah. Di mana harta karunnya? Ya. Artinya dia harus korek semua sampai dia dapat harta karun. Ya katakanlah kita punya tanah seukuran ini. Oh, di situ ada emas yang luar biasa. Menjadi pertanyaan di mana? Ya. Di situ artinya kita diminta oleh menggali rahasia. Karena harta karun itu ada di dalam apa yang kita kenal kitab suci yang saudara dan saya punyai. Gali. Ya. Di situ ketika kita menggali, kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Karena firman itu adalah Tuhan. Dan Tuhan yang akan membimbing kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan kehendak kita. Kenapa? Karena kita bukan milik kita lagi. Bisa tanggap?
Saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi milik Dia. Kalau kita adalah milik Dia, maka Dia yang akan mengurus kita. Tetapi jangan kita lari dari firman-Nya, itu yang harus kita ingat. Karena ketika kita menjauh dari firman-Nya, habislah. Karena setan mengaum bagaikan singa yang lapar. Ketika dia melihat ada lowongan, dia langsung terkam. Tetapi anak Tuhan, saudara dan saya orang pilihan Tuhan, semakin hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan, setiap langkah, seperti yang kita sering nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Yang. Jangan atur sendiri. Nah, jangan hanya ngomong tapi ngatur sendiri. Siapa yang salah? Ya kan? Jadi ingat ya, kata-kata itu diperhatikan benar-benar. Makanya kadang-kadang kalau itu kurang sesuai dengan apa yang di hati, saya diem. Ya, langkahku biar sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya ketika kita berjalan sesuai langkah yang Tuhan kehendaki, itu pasti di sana ada roti dan di sana ada anggur. Tetapi kembali, ya, walaupun saudara dan saya ada orang pilihan, Tuhan tetap memberikan kebebasan. Selama kita masih menginjakkan kaki, pilih yang mana. Dan kita tidak akan pernah bisa salah pilih apabila kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin kita, bukan kita. Roh Kudus yang akan membawa kita, ini jalannya. Walaupun kadang-kadang jalannya mungkin sempit, ya. Tetapi dalam kesempitan kita tetap penuh dengan sukacita, ya. Karena itu kita belajar lebih peka mendengar suara Tuhan. Lebih peka menerima kehadiran Melkisedek dalam hidupmu. Orang lain di luar sana menerjemahkan ini Raja Salem yang di nantinya jadi Yerusalem. Saya tidak menafsirkan seperti itu. Ini adalah Raja Salem, memang Raja Damai, yaitu Tuhan sendiri. Bukannya Raja yang berkuasa di Yerusalem, bukan. Ya, kalau saudara baca banyak cita-cita, ya saudara cek-cek lah. Mereka menafsirkan ini Raja Salem yang sekarang, yang nanti jadi Yerusalem. Tidak. Karena Yerusalem itu baru berdiri ya, terkenalnya pada zaman si Daud 1000 tahun kemudian. Ya. Tetapi saya percaya dimasukkan Raja Salem sini, benar-benar Raja Damai. Yaitu Yeshua. Raja kebenaran, ya Yeshua. Siapa? Kita sudah belajar minggu lalu. Dialah Bapa Yahweh sendiri. Karena itu maju saudara, supaya setiap hari saudara dan saya menikmati roti dan anggur yang Tuhan sendiri sediakan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.